Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman semua, sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Syifa Husnia. Saya berasal dari prodi akuntansi. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang emotional intelligence. Mari kita simak sampai akhir ya teman-teman. Yang pertama yaitu tujuan mempelajari emotional intelligence, dan yang kedua manfaat memiliki emotional intelligence, dan yang ketiga prinsip-prinsip pengembangan emotional intelligence. Yang A yaitu arti emotional intelligence. Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri, dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Kecerdasan emosional pun merupakan kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Yang B yaitu tujuan mempelajari emotional intelligence. Dengan mempelajari emotional intelligence, kita bisa mengetahui apa yang paling dibutuhkan orang lain. Selain itu, dengan memahami emotional intelligence, kita bisa memiliki keseimbangan dalam diri untuk menjaga diri tetap stabil, membuat keputusan yang baik, berkomunikasi dengan efektif, dan memiliki kepemimpinan yang efektif meskipun di bawah rasa stres. Yang selanjutnya, manfaat memiliki emotional intelligence. Dengan memiliki kecerdasan emosional akan memungkinkan kita untuk mengenal dan mengatasi situasi sulit. Sebelum keadaan menjadi lebih sulit, dengan memiliki kecerdasan emosional, maka kita akan terhindar dari kerentanan terhadap penyakit seperti penyakit stres, kecemasan, dan depresi yang mempengaruhi kekebalan tubuh. Yang D yaitu prinsip-prinsip pengembangan emotional intelligence. Arti dari self-regulation yaitu kemampuan mengenali diri sendiri. Self-control yaitu kemampuan mengendalikan diri. Motivation yaitu kemampuan memotivasi diri. Empati yaitu kemampuan mengenali emosi orang lain. Dan social skill, kemampuan membangun hubungan dengan baik. Yang E yaitu hambatan dan tantangan dalam manajemen atau mengelola emotional intelligence. Malu. Kadang kita merasa malu bertemu dengan orang baru dan menghadapi situasi yang baru. Hal ini membuat kita tidak dapat mengelola kecerdasan emosi kita dan akhirnya hanya ingin berada di zona nyaman. Tidak dapat menyatakan emosi. Belajar untuk menyatakan emosi adalah hal yang baik bagi perkembangan kecerdasan emosi seseorang. Biasakan untuk mengekspresikan emosi dengan baik agar kita dapat mengenali emosi tersebut dan mampu memahami bagaimana cara mengendalikannya. Dan yang kedua yaitu contoh implementasi emotional intelligence. Yang pertama yaitu lingkungan kelas. Guru dapat membantu siswa untuk mengenali emosi, baik itu senang, sedih, marah, cemas, hingga kecewa. Dari pemahaman juga bahwa emosi itu ada dan harus diakui. Ketika ada siswa yang menangis pun, baiknya jangan diabaikan, tapi bisa ditanyakan alasan mengapa ia menangis. Yang kedua yaitu lingkungan kampus. Belajar membina hubungan dengan mahasiswa lain dan menjalani pertemanan sehingga dapat tercipta keterampilan bersosial yang tinggi dan memiliki pergaulan yang luas. Dan yang ketiga yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja dapat mengontrol sikap saat marah dan bersabar menghadapi sesuatu permasalahan hingga dapat menyampaikan pendapat dengan baik kepada sesama rekan kerja atau atasan dan tidak memaksakan kehendak agar pendapatnya dapat didengar. Adapun hambatan dan tantangan dalam manajemen atau mengelola emotional intelligence. Yang pertama yaitu adanya rasa malu, yang kedua tidak dapat menyatakan emosi, yang ketiga terlalu emosional,
Yang keempat, suka berempati. Dan yang kelima, tidak ada motivasi diri. Dan inilah contoh gambar implementasi emosional intelijen. Dan terakhir yaitu implementasi emosional intelijen dalam kehidupan di era digital, revolusi industri, dan skuti. Dalam revolusi industri dan skuti, kita tetap memerlukan kecerdasan emosi, yaitu salah satunya adalah mampu mengelola emosi dengan baik. Dalam menghadapi era ini, kita akan dituntut untuk selalu profesional dalam segala hal aspek pekerjaan dan bersikap netral terhadap semua permasalahan yang muncul, sehingga kecerdasan emosional sangat dibutuhkan.